Kita belajar satu hal penting, mulai dari yang ada. Terus gunakan yang tersedia dan lakukan dengan sepenuh hati kita. Bayangkan kita mulai dari suatu yang sangat sederhana. Sebuah kandang ayam. Nah, ini bukan kandang mewah ya. Jadi atau kandang bukan juga kandang modern mungkin dengan teknologi yang mahal. Tidak. Tapi ini kandang yang lahir dari niat saya, dari kepedulian saya, dari keinginan untuk tetap beternak dengan cara yang benar. Nah, di peternakan ayam gembira kita membuktikan satu hal penting bahwa untuk memulai kita tidak harus menunggu kaya dulu atau uang yang banyak. Tidak harus menunggu alat yang lengkap. Yang paling penting adalah niat dan tentunya keberanian untuk memulai. Nah, kandang ini kalau dilihat sekilas ya sangat sederhana. Biayanya sekitar 10 juta rupiah ya. Nah, ini belum termasuk alat-alat di dalamnya, tapi mampu menampung hingga 600 ekor ayam petelur. Nah, coba dibayangkan dengan biaya yang relatif kecil, kita sudah bisa membangun sebuah sistem produksi pangan. Nah, yang menghasilkan telur setiap hari, strukturnya pun tidak rumit. Terbuat dari bambu, dipadukan dengan ada jaring plastik. Nanti saya akan langsung ke kandang saya. Dan atapnya menggunakan spandek saja. Dan memang ada spandek yang bening juga di atasnya. Dan atap ini spandek yang sederhana tapi fungsional. Nah, untuk ukuran total dari kandang kami ini adalah 15 meter panjang dan 5 meter lebar. Nah, lalu kita sekat menjadi 3 bagian. Setiap bagian itu berukuran 5 kali 6 meter. Dan masing-masing diisi sekitar 200 ekor ayam. Nah, jadi total semuanya itu ada 600 ekor ayam petelur. Nah, disinilah kita mulai belajar bahwa efisiensi itu penting. Tetapi kesejahteraan ayam jauh lebih penting. Di dalam kandang, kita tidak hanya memikirkan jumlah ayam, tapi juga kenyamanan ayam. Ada tempat angkringan, ada litter, ada tempat yang bisa untuk bertengger itu ya. Jadi karena secara alami ayam suka berada di tempat yang lebih tinggi. Ini sering kita lupakan, padahal ini penting untuk mengurangi stres pada ayam. Nah, lalu di belakang kita taruh yang namanya nest box. Di depan nest box itu ada berjejer tempat minum. Karena biasanya habis bertelur mereka itu minum. Nah, nest box ini ada tempat khusus untuk bertelur. Jumlahnya ada dan disesuaikan dengan jumlah ayam. Jadi supaya ayam tidak berebut untuk masuk. Ada standarnya. Karena kalau ayam nyaman bertelur, kualitas telur pun juga akan lebih baik. Nah, kemudian kita siapkan 4 titik ada 4 titik air minum. Itu yang saya bilang dari di depan nest box. Nah, airnya bersih harus selalu tersedia karena air adalah kunci utama untuk kesehatan ayam-ayam kita. Dan ada sekitar 12 tempat makan supaya semua ayam bisa makan dengan cukup. Tidak saling berebut. Dan siangnya juga kita tambahkan azolla, begitu juga rumputan dan dedaunan. Nah, pertumbuhan tetap optimal. Di bagian lantai kita ada yang namanya sistem litter atau alas kandang dengan ketebalan 10 cm. Nah, litter ini bisa dari sekam atau bahan organik lainnya. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ini penting sekali. Pertama untuk menyerap kotoran, terus mengurangi bau, ya, terus menjaga kelembaban, dan bahkan
juga bisa menjadi pupuk di kemudian hari. Inilah konsep sederhana tetapi bagi saya luar biasa. Ya, tidak ada yang terbuang, semua kembali ke alam. Semua bisa dimanfaatkan. Disinilah kita mulai melihat bahwa peternakan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal ekosistem. Jadi kotoran ayam, nah ini bukan limbah ya, tapi sumber pupuk, sisa makanan, bukan sampah, tapi bagian dari siklus. Dan dari kandang sederhana ini, ya, jadi dari kandang yang sederhana ini kita bisa belajar tentang konsep besar atau konsep dasar dari zero waste. Tidak harus rumit, tidak harus mahal. Yang penting kita memahami alur jalannya. Yang paling penting lagi, ayam di sini diperlakukan dengan baik. Mereka tidak dikurung dalam sangkar yang sempit. Mereka itu bisa bergerak, bisa berinteraksi, bisa hidup lebih natural. Inilah yang disebut kita sebut dengan kesejahteraan hewan, atau bahasa kerennya itu adalah animal welfare. Nah, karena kita percaya kalau ayam kita itu bahagia, tidak stres itu misalnya, maka hasilnya juga berkualitas. Jadi telur yang dihasilnya pun akan berkualitas, telurnya lebih sehat, lebih bernutrisi, dan tentu lebih bernilai ketika kita mau jual, karena value-nya akan bisa kita tingkatkan. Nah, sering kali orang berpikir untuk peternak ayam petelur itu harus ada modal yang besar, ya, harus ada kandang yang modern, harus ada sistem otomatis. Padahal bagi saya ya, menurut pendapat saya, tidak selalu begitu. Nah, kandang ini adalah bukti nyata, kandang kita bawa bukti nyata bahwa dengan 10 juta kita sudah bisa memulai. Memang tidak sempurna ya, tapi cukup untuk berjalan. Dan dari situ kita bisa berkembang nantinya. Kita belajar lebih masif lagi, sedikit demi sedikit. Yang penting jangan sampai kita itu berhenti. Nah, banyak orang gagal itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mulai, menunggu terlalu lama, menunggu kondisi yang ideal, menunggu uangnya yang banyak, menunggu punya rezeki tambahan, menunggu momen dan lain sebagainya. Padahal kondisi ideal itu sering tidak pernah datang. Nah, di sini di Rumah Hijau Bali dan peternakan kami, yaitu peternakan ayam gembira, kita belajar satu hal penting, mulai dari yang ada. Terus gunakan yang tersedia dan lakukan dengan sepenuh hati kita. Jadi kandang itu juga bisa menjadi role model untuk siapa saja ya yang ingin mulai beternak. Baik itu ada petani, ada anak muda, atau siapa saja yang ingin mandiri pangan. Karena sebenarnya ya, jadi karena sebenarnya beternak ayam itu bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal ketahanan pangan keluarga. Nah, bayangkan sekarang ini ya, kita bayangkan setiap hari kita punya telur segar. Terus tanpa bahan kimia yang berlebihan. Terus tanpa rasa ada kekhawatiran. Itu sudah sangat luar biasa. Dan kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber penghasilan, dan kandang sederhana ini jadi ada penghasilan dari kandang yang sederhana ini. Nah, kita juga belajar tentang keberanian, berani berbeda, berani tidak ikut harus. Di saat
banyak orang memilih sistem intensif, ya kandang close house misalnya. Kita memilih pendekatan yang lebih alami, mungkin lebih ramah lingkungan, lebih berkelanjutan. Memang hasilnya tidak instan, tapi jangka panjang kita itu bisa lebih kuat, kita itu bisa lebih sehat, dan lebih bermakna. Kadang kita terlalu fokus pada hasil yang besar gitu, sampai lupa pada sebuah proses yang panjang. Nah, proses panjang inilah kita belajar. Kita jatuh, kita bangkit. Kita coba lagi. Dan dari situlah kita akan tumbuh. Kita akan bangun, bangkit. Kandang ini mungkin bagi teman-teman terlihat biasa saja. Sangat-sangat sederhana. Tapi di dalamnya ada cerita, ada perjuangan, ada harapan, dan ada mimpi. Nah, mimpi untuk hidup lebih mandiri. Ya, jadi kita ingin hidup mandiri. Jadi peternak itu wajib mandiri. Mimpi untuk menyediakan pangan sehat. Jadi telur-telur yang dihasilkan sehat bisa kita atau dikonsumsi oleh masyarakat, itu masyarakat akan lebih sehat. Terus mimpi untuk menjaga alam. Karena semua ini akan berproses dan menjadi kompos untuk kotorannya. Semua mulai dari sini, dari bambu, dari jaring yang sederhana, dari atap yang jujur sangat sederhana, dari niat yang tulus. Kalau Anda sedang berpikir untuk memulai untuk memelihara ayam, jangan tunggu sempurna. Mulai saja dulu. Tidak harus besar, tidak harus mahal. Yang penting kita bergerak, kita take action, kita mulai dulu. Karena langkah kecil kita hari ini, ya, jadi langkah kecil kita hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan. Dan siapa tahu dari kandang sederhana ini atau kandang seperti ini lahir peternak yang hebat, lahir gerakan baru yang bisa tampil beda, yang mempunyai value, dan lahir masa depan yang lebih baik untuk kita dan untuk masyarakat. Dan juga untuk anak cucu kita yang lebih sehat. Jadi masih mau menunggu atau mulai hari ini? Nah, itulah untuk hari ini sebuah motivasi buat teman-teman semuanya, untuk para peternak-peternak muda yang ingin menjadi peternak yang mandiri, ingin menjadi keluar dari zona nyaman, atau kita berjalan dari niat suci kita untuk melahirkan telur-telur yang sehat untuk masyarakat. Itulah kunci dari langkah kita untuk membuat peternakan. Terutama di sini saya pribadi menjalankan atau mulai dari kandang yang sangat sederhana, ya. Nanti bisa dilihat ini sangat sederhana dan ya semua dari bambu gitu. Cuma di sini kita tambahkan sedikit yang namanya tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, sehingga membuat boleh dibilang udara di sini makin sejuk. Debu-debu bisa diserap oleh ini tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Ya, kita tanam juga bunga gitu. Terus juga ada di samping di sini ada labu siam juga kita tanam. Nah, fungsinya ini apa? Nah, fungsinya ini adalah untuk mengambil debu-debu yang ditebarkan oleh ayam-ayam itu. Nah, sehingga apa? Sehingga udara di sini lebih sejuk. Begitu juga ayam-ayam tidak akan boleh dibilang mendapatkan amoniak yang tinggi dari kotoran yang dikeluarkan. Nah, inilah kandang yang sederhana, saya bilang ini dari bambu. Memang sih ada sedikit ada kayak pintu, ini kita ada kayunya sedikit, tapi lebih banyak ini yang sederhana kita buat, ya.
ada jaring, dan di sini ada spandeknya di atas yang ya mungkin kapan-kapan kita akan tunjukkan. Yang penting di sini adalah satu, air tidak jatuh ke kandang sehingga itu akan membuat liter alu-alasannya jadi basah. Kalau sudah basah itu sudah berbahaya. Ya, nah ini sekedar review dari kandang kita ya, kandang peternakan ayam gembira. Ini bisa dilihat peternakan ayam gembira ya. Di sini kalau kita kasih makan kita biasa dengan suara ini. Nah, biasanya ayam-ayam udah ngerti kalau dia akan dikasih makan. Dan di sini sedikit kita ada tempat untuk ayam-ayam kita keluarkan biasanya. Biasanya ayam di sini ayam-ayam itu bisa ceker-ceker, bisa berjemur dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah kandang-kandang kami yang sangat sederhana. Ya, semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, para peternak muda yang mau mandiri, yang mau berhakikat untuk membuat kandang yang sederhana, dan yang penting itu adalah mulai dari niat kita untuk membangun peternakan yang berwawasan kepada lingkungan yang lebih baik dan tentunya menghasilkan telur yang sehat untuk masyarakat. Baik, itu aja dari saya untuk hari ini. Silakan tulis komen-komen atau share video ini untuk teman-teman yang semangat untuk ingin menjadi peternak-peternak muda yang tentunya berwawasan. Baik, itu aja untuk sharing untuk sore hari ini. Mungkin kita akan tambahkan kapan-kapan untuk menaikkan value dari telurnya, bagaimana cara-cara kita. Ya, itu aja dari saya, dari peternakan ayam gembira di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti ya, Kabupaten Tabanan. Saya akhiri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam peternak hebat.